Pembacaan pagi ini di dalam 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel 4, kita membaca mulai ayat 3. 1 Samuel 4 ayat 3. Satu kata jimat atau azimat, atau di Alkitab tertulis terafim atau azimat juga. Ini dalam dunia perdukunan. Siapakah orang yang tidak butuh kekayaan, butuh penangkal sial, penolak bala, menjadi orang yang punya daya tarik? Orang tertarik sama kita. Siapa yang tidak butuh itu? Ya, sehingga berusaha untuk memiliki barang atau tulisan yang dianggap punya kesaktian, ya, sehingga dapat melindungi dan lain sebagainya. Kesaksian, ya, seorang bernama Rudi ingin cepat kaya, beberapa kali ke dukun. Kenapa beberapa kali? Karena terselesaikan, dijawab kemauannya, doanya, ditolong, tertolong, ada masalah. Tertolong, ada masalah. Nah, jadi beberapa kali dan punya beberapa jimat. Dan selalu ada saja yang kurang. Jadi terus mencari yang lebih, karena serangan dari yang lain terus ada. Ingin cepat kaya karena bosan dihina orang miskin, melarat. Bosan dihina orang karena miskin. Satu hari dia jenuh juga dengan kehidupannya yang seperti ini, ya. Lalu dia berdoa tengah malam, Tuhan tolong tunjukkan jalan. Saya sudah jenuh dengan hidup seperti ini. Tuhan menjawab, kembali kepadaku, kata Tuhan. Kembali kepadaku. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Katakan amin. Buat apa kaya tapi tidak bisa tenang, tidak bisa damai sejahtera, tidak bisa menikmati sukacita. Terus dikejar-kejar oleh masalah, ketakutan, dan kekhawatiran. Selalu merasa kurang. Kesaksian yang kedua, di negara-negara maju, termasuk di Jepang, ya selalu ada tetap klinik-klinik perdukunan, jimat-jimat ini masih ada meskipun di negara maju. Salah satunya di Jepang. Tinja, binatang yang bernama koala, kotoran koala itu, kalau musim ujian nasional, ujian perguruan tinggi, ujian-ujian yang lain, kalau masuk masa musim ujian itu, nah, kotoran koala ini dicari, diburu orang. Kebun-kebun binatang diburu banyak orang untuk mendapatkan kotoran koala ini. Dipercaya bisa membuat lulus ujian dengan nilai terbaik. Anak sekolah mau nilai terbaik, cari kotoran koala. Kesaksian yang ketiga, Didi Prawira punya ratusan jemaat. Berapa? Kok jemaat? Ratusan jimat. Bukan puluhan, ya, ratusan jimat. Ya, suatu hari kecelakaan dan dia merasa ratusan jimatnya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Nyaris tewas dalam kecelakaan itu. Bersyukur setelah didoakan, setelah terima Tuhan Yesus, sembuh. Lalu membakar semua jimatnya yang ratusan itu, ya. Nyanyi dulu, ya. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Tuhan pemulihku. Di gereja ada setan enggak? Bisa ya, bisa enggak? Orang yang cari ilmu keperdukunan, punya jimat dan ini, selalu ingin punya kuasa lebih, bukan? Selalu ingin menang, bukan? Enggak terkalahkan, bukan? Salah satu dari mereka punya teman anak Tuhan, dan anak Tuhan ini memperkatakan firman Tuhan, berkata, roh Tuhan yang di dalam aku lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Wow, aku mau dong roh itu. Dicoba, iyo gak mempan, gak bisa, kalah. Aku mau dong roh itu, ayo ke gereja. Ketemu Tuhan Yesus, dengar firman Tuhan. Oh, jemaat-jemaat yang lain dicobai juga, gak mempan. Betul, roh Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Wow, sorak-sorai untuk Tuhan. Bersyukur. Jangan sia-siakan anugerah ini, lalu kita enak-enakan ya. Satu Samuel 4 ayat 3. Jemaat masih punya jimat enggak? Oh, Tuhan Yesus Kristus masih kurang, perlu ditambah ini supaya tambah sakti. Begitu Pak Alfi ya? Enggak ya? Jemaat, kalau lewat kuburan malam-malam bawa salib, setan pergi. Bawa Alkitab, lewat kuburan malam-malam, setan pergi. Yang salib tadi lucu juga ya. Setan bilang, aku enggak takut salib, di kuburan lo banyak salib. Setan takut dengan Tuhan Yesus yang di dalam kita, bukan benda-benda yang kita jadikan jimat. Orang Kristen masih punya jimat enggak? Kadang salib dijadikan jimat, Alkitab dijadikan jimat. Paham jemaat? Jangan. 1 Samuel 4 ayat 3. Tuhan benci ya. Perdukunan, perjimatan ini Tuhan benci ya. Tuhan menentang. Dan Alkitab berkata, celakalah. Jangan main-main ya. Tunggu pertolongan Tuhan, jangan buru-buru ya. Ya. Waktu kita seringkali bukan waktu Tuhan, tapi yakinlah waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Katakan amin. 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara ini kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Katakan sama-sama Israel. Umat Tuhan. Katakan sama-sama umat Tuhan. Umat yang dicintai Tuhan. Katakan umat yang dicintai Tuhan. Berkata apa mereka? Tua-tua Israel berkata apa? Sama-sama baca. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Bagus juga ya. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Tuhan, kata lainnya kalau sekarang, Tuhan kenapa aku kalah? Bagus juga. Koreksi diri, sama-sama katakan koreksi diri. Cuma salah setelah itu. Cari tabut perjanjian Tuhan supaya menang. Tuh, tadi salib dijadikan jimat, Alkitab dijadikan jimat. Tabut perjanjian dijadikan jimat. Koreksi diri seharusnya, Tuhan, salah apa aku? Dosa apa aku Tuhan? Aku mau bertobat. Nah, itu lebih penting daripada benda-benda yang kita jadikan jimat.
ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin, pasal yang sama, sehingga orang Israel terpukul kalah. Ya kan? Tuhan ingin menegur keras umatnya. Meskipun membawa peti perjanjian, kalah, tetap kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur berapa? 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Jemaat, banyak tidak menentukan menang. Paham jemaat? Jemaat, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan tidak pasti selalu menang. Oh, bingung jemaat. Umat Tuhan kok kalah? Kalah kalau tidak nurut. Kalah kalau tidak bertobat. Paham jemaat? 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Sayang sekali bukan? Seharusnya menang tapi kalah. Ada pepatah, ada kata-kata yang terkenal saat-saat itu, yaitu kata tidak mengikuti. Maksudnya begini, orang tua cantik, orang tua kaya, orang tua pinter, papa mama kaya, pinter, cantik, tidak otomatis, tidak langsung mengikuti. Anak-anaknya cantik, anak-anaknya kaya, anak-anaknya pinter, tidak otomatis mengikuti. Paham jemaat? Papa mama pendeta, anaknya tidak otomatis jadi pendeta. Kalau bisa silakan meneruskan. Kalau jemaat minta silakan meneruskan. Kalau majelis pusat, majelis daerah minta setuju silakan meneruskan. Kalau tidak otomatis meneruskan jadi pendeta. Paham jemaat? Bukan raja, anaknya jadi raja, enggak otomatis. Perkecualian. Umat Tuhan tidak otomatis pasti menang. Umat Tuhan tidak otomatis pasti diberkati. Tidak otomatis. Paham jemaat? Harus mau dibentuk, mau dipimpin, mau diproses, mau nurut, mau bertobat. Paham jemaat? Terjawab ya. Seperti para tua-tua Israel berkata, mengapa Tuhan aku kalah? Nuruto jawabannya. Bertobatlah. Paham jemaat? Langsung ke perjanjian baru ya. 1 Korintus 11. 14 menit lagi. 1 Korintus 11. Ayat 27. 1 Korintus 11. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, cara. Perhatikan cara hidup kita ya. Sikap perbuatan kita, perhatikan. Tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Minggu depan ya, sudah perjamuan kudus, sudah masuk bulan Oktober ya. Sudah ambil perjamuan kudus, roti dan anggur, sudah Pak Pendeta. Yang lain ambil 1, saya ambil 3. Loh, buat apa? Iya, saya simpan di rumah untuk jimat. Nah, enggak. Roti dan anggur, hosti dan anggur, makanan dan minuman. Tidak hanya sebulan sekali, makanan dan minuman yang setiap hari kita nikmati, mengingatkan kita jadi satu dengan tubuh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darahnya menyatu dengan kita. Mengingat, sama-sama katakan mengingat. Bukan dijadikan jimat. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu
ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Sama-sama. 2, 3. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang... Perhatikan sikap perbuatan kita, cara hidup kita, pikiran kita, jangan sampai salah. Pasti kalau punya salib, punya Alkitab, punya perjamuan kudus, pasti menang, pasti diberkati, pasti sehat loh. Itu namanya sama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, menjadikan benda-benda, barang-barang, tulisan-tulisan dijadikan jimat. Ayat hafalan, ayat Alkitab, ayat emas ditulis di kertas, dikantongi, ditaruh dompet, dijadikan jimat. Bukan, ayat firman Tuhan itu untuk dilakukan. Paham jemaat? Ya, kita harus menerima anugerah Tuhan dengan hati yang lurus ya. Pak Victor seringkali mengatakan, perhatikan motivasi kita datang kepada Tuhan. Motivasi kita datang ke gereja. Harus punya hati yang lurus. Tuhan bukan pelayan kita yang seenak, kasar ya, seenak udele dewe. Seenaknya sendiri, disuruh-suruh. Jadi pelayan disuruh-suruh. Tuhan sana, Tuhan sini, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu, Tuhan harus gini ya, Tuhan besok ya, Tuhan minggu depan ya, harus ya Tuhan. Kalau enggak, awas loh, Tuhan diawas-awas. Jemaat, paham jemaat? Kiranya keyakinan kita kepada Tuhan mengajarkan kita tidak memaksa Allah, tidak komplain sama Allah, tidak menuntut Allah. Lagu kuno ya, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Sama-sama nyanyikan ini ya. Aku berserah. Semua sama-sama. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Begini jemaat, berserah itu bukan pasrah yang pasif, diam, nggak berperang, berserah, pasrah, terserah Tuhan menang gak menang, nggak kerja, berserah, pasrah, Tuhan yang memelihara, nggak usah kerja, berserah, pasrah, bukan pasif, aktif, berserah itu taatnya luar biasa, maksudnya gitu, nurutnya luar biasa. Tuhan bilang apa? Ya Tuhan. Tuhan bilang apa? Ya Tuhan. Tuhan suruh apa? Tuhan perintahkan apa? Ya Tuhan. Itu namanya berserah. Apa kata Tuhan? Aktif. Katakan sama aktif. Nurut. Kemana Tuhan pimpin? Paham jemaat? Itu berserah maksudnya. Yuk, yang mau berserah sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Mau jadi apa kita kalau nggak berserah sama Tuhan? Mau jadi apa kita? Masalah sudah banyak, kena pandemi, kena krisis ekonomi. Mau jadi apa kita kalau nggak mau berserah sama Tuhan? Langit bumi Tuhan yang punya. Matahari bulan bintang Tuhan yang punya. Tanah Tuhan yang punya. Kita punya apa? Punya Tuhan cukup bagi kita. Sungguh-sungguh dong. Jemaat, paham jemaat? Jangan terlalu pusing dengan masalah-masalah ini. Pusing satu aja. Nggak usah pusing wis. Satu aja yang kita pikiri. Jangan dipikiri semua. Jemaat, capek. Pusing 7 keliling. Migrain terus. Stres, stres. Jemaat, nggak kuat jemaat. Pendeta pun bisa nggak kuat. Jemaat, pikiri satu aja.
Nurut, sama-sama katakan nurut. Taat. Tuhan bilang apa? Ya Tuhan. Tuhan bilang apa? Ya Tuhan. Sudah. Taat dulu, baru mengerti. Jemaat, paham? Jangan berusaha mengerti dulu. Tidak akan mengerti. Jalan Tuhan, rencana Tuhan. Seperti langit dan bumi dengan kita. Taat dulu. Baru nanti, Tuhan, aku terkagum-kagum akan Tuhan. Paham jemaat? Yuk sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Sama-sama. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku Jemaat perhatikan baik-baik. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu tangan pun yang bisa menghalang-halangi karya pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Yang mau terus berserah sama Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagi. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Oh haleluya. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Anugerah Tuhan kami nikmati, kami alami, melimpah seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tahu jemaat Tuhan, kondisi masing-masing, permasalahan apapun. Oh Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan penolong yang sungguh untuk kami. Oh Tuhan, Kau terus menggiring kami untuk terus bertobat, terus semakin punya karakter Kristus. Engkau terus membentuk hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami banyak berserah, banyak angkat tangan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat pulanglah dengan membawa semua yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita surgawi. Kami berdoa Tuhan, kami percaya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena anugerahnya. Saya dan saudara masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Tiba saatnya saya dan saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Berkat yang kita miliki datangnya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah berikutnya. Puji Tuhan, satu-satunya yang Tuhan andalkan.